Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore dan perkenalkan nama saya Muhammad Alif Fazlur Rahman dan teman-teman pembicara kita. Yang pertama ada Elias Olivier. Halo guys. Terus ada Iqbal Makfiro. Halo. Dan ada Revan Gibran. Halo guys. Dan kameramen kita yaitu Doni Rozin Ramadan Fitri. Halo. Oke, jadi kita ini mau bahas soal sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu seperti apa sih? Oke deh. Indonesia itu kan salah satu negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia dan mayoritas penduduknya pun Muslim. Tapi anehnya di antara kita nggak ada yang tahu pasti soal dari mana Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Nah, masalahnya itu kan di sini, karena tiap buku sejarah di sekolah itu pasti mereka punya versinya masing-masing. Jadi kita nggak tahu pasti teori yang benar itu yang mana. Oke deh, jadi coba kita lihat versi kalian itu gimana, biar kita tahu kira-kira Muslim di Indonesia itu asalnya dari mana. Oke, untuk pertama coba kita mulai dari teori yang paling umum dulu dah, yaitu teori Gujarat. Yaitu Islam masuk lewat perdagangan Muslim dari Gujarat, India sekitar abad ke-13. Sebentar. Kayaknya saya pernah dengar di buku. Ini masih dari buku ya? Loh, tapi ada buktinya loh. Salah satu contohnya itu batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh yang ada di Kerajaan Samudra Pasai. Bentuknya itu mirip sama batu nisan yang ada di Gujarat. Tunggu. Cuma karena batu nisannya mirip, terus langsung dibilang dari Gujarat itu nggak salah. Bukan cuma itu kan. Waktu itu Gujarat pernah jadi pusat perdagangan internasional kan. Ya wajar aja dong kalau jalannya logis. Ya logis sih logis, cuman kayak menyederhanakan sejarah gitu lah. Nusantara itu kan bukan tempat terpencil. Makanya condong ke teori Arab karena Islam udah masuk ke Nusantara itu sejak abad ke-7, langsung dari Arabnya loh. Jadi ya masuk akal aja karena dari pusatnya dong. Ya ada benarnya sih karena mereka udah masuk lewat Sumatera duluan, pas baru-baru masuk ke Indonesia. Nah, kalau udah dari abad ke-7, kenapa kerajaan Islam baru muncul beberapa ratus tahun selanjutnya? Nah, karena masuk duluan itu nggak berarti langsung besar ya, bisa aja dari komunitas kecil dulu. Masuk akal sih, kan nggak semua agama itu langsung jadi kerajaan besar, pasti dikit-dikit dulu dong berkembangnya. Tapi bukti fisiknya loh, dibanding Gujarat gimana? Ya iyalah, sejarah mah nggak selalu tergantung dari batu nisan loh. Kalau menurut gue sih ya, lebih masuk akal di teori Persia. Islam tuh masuk lewat Persia. Buktinya ada di tradisi dan budaya yang ada sekarang. Kayak tradisi tabuik di Sumatera Barat yang mirip peringatan Asyura di Iran nggak sih? Tapi masa cuma karena tradisi terus jalur masuk Islamnya langsung disimpulin dari situ? Bukan cuma tradisi loh, ada pengaruh tasawuf dan istilah keagamaan lain. Persia sih memang kuat sih di jalur sufisme itu. Cocok sama cara Islam diterima di Nusantara yang terkenal ramah sejak dulu. Atau jangan-jangan itu cuma pengaruh lanjutan, bukan awal masuknya? Nah itu makanya ini masih teori, bukan fakta yang sebenarnya. Sekarang kita coba ke teori yang paling sering diremehin deh, teori Cina. Nih, ini nih lumayan menarik. Ada bukti komunitas Muslim Cina soalnya, terutama yang dari dinasti Ming. Ya, ada juga sih yang curiga kalau Wali Songo itu tuh punya hubungannya sama Muslim dari Cina. Tapi pengaruh Cina ke Islam Nusantara itu kayak kelihatan nggak dominan nggak sih? Karena kan kayak serba rangkum gitu. Dominan atau enggak itu kan poinnya. Yang penting kan ada jalur masuknya dulu. Contohnya aja kayak arsitektur masjid kuno di Jawa juga banyak kok punya sentuhan dari Cina. Waduh, benar juga nih. Kalau dipikir, teori yang kita bicarain dari tadi belum ada yang benar-benar buktiin masuknya Islam ke Indo nggak sih? Mungkin karena sebagian besar Muslim masuk ke Indo itu lewat banyak jalur sekaligus ya, iya nggak sih? Pedagang buku Gujarat, ulama Arab, pengaruh Persia, komunitas Muslim Cina, semua lain peran jadi bingung. Mana yang benar? Mungkin itu yang bikin Islam di Indonesia itu jadi unik. Agama itu berkembang lewat interaksi bukan lewat penaklukan. Ya kesimpulannya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu emang semua ambil bagian. Ya intinya debat sejarah itu juga bukan soal menang atau kalahnya sih, karena semua teori yang kita bahas itu ada aja ambil bagian. Jadi yang penting kita itu nggak asal percaya sama satu versi doang. Ya karena kalau sejarah cuma satu sudut pandang itu mah ditulis sama pemenang, kayak
saya yaitu Revan Gibran alias Elvis. Dua. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Halo everyone. Halo everyone. Indonesia. Kita harus menghindari dari Saya Muhammad Ali Fazrul Rahman dan teman-teman saya yaitu Elias Olivia, Viro, dan Gibran.